Nawaitu husnul adaan an hazil. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tolong saya. Di sebuah kampung terpencil, tinggallah seorang perempuan bernama Ibu Siti. Ia adalah satu-satunya pemandi jenazah di desa itu. Profesi yang tidak hanya menuntut keberanian, tapi juga menyimpan banyak kisah gaib yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Ibu Siti punya seorang anak perempuan bernama Lela. Sejak kecil, Lela sudah terbiasa ikut sang ibu setiap kali ada warga yang meninggal. Ia belajar dengan saksama, mulai dari membasuh tubuh jenazah hingga melantunkan doa-doa. Harapan Ibu Siti hanya satu, agar Lela bisa meneruskan tugas suci ini. Namun, menjadi pemandi jenazah bukanlah pekerjaan biasa. Ada banyak hal yang tak bisa diceritakan, termasuk gangguan-gangguan dari dunia lain, dan larangan untuk membuka aib sang jenazah. Sekali lagi diberitahukan Bapak Ibu untuk datang ke rumah Ibu Ida, karena Ibu Ida sunatan. Oh iya, udah lama bang. Berasa ya bu, karena udah besar banget. Suatu hari, desa itu tengah ramai. Ada acara hitanan di rumah Ibu Ida, sahabat dekat Ibu Siti. Di sana, Ibu Siti juga bertemu teman-temannya, Bu Ana, Bu Tri, dan Bu Tuti. Namun di tengah keramaian, Ibu Siti tiba-tiba merasakan firasat aneh. Seperti ada bayangan kematian yang mengintai. Dan benar saja, setelah acara selesai, Ibu Ida tampak pucat, dan buru-buru meminta semua tamu pulang. Katanya, badannya mendadak terasa tak enak. Lela pun datang menjemput Ibu Siti, dengan membawa payung, padahal langit sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda hujan. Hal ini memperkuat firasat Ibu Siti, akan ada yang meninggal malam ini. Ibu! Dalam perjalanan pulang, adik Lela, Arif, menghampiri mereka. Ia meminta izin untuk memperbaiki genteng rumah milik Rika yang bocor. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Rif? Pulang kerja ya mbak? Iya, kamu mau benerin kontrakan kan? Menjelang maghrib, Ibu Siti melaksanakan salat. Tapi saat tengah khusyuk, tiba-tiba muncul sosok mengerikan di belakangnya. Ibu Siti terkejut, namun hanya mendapati Lela, yang ternyata datang untuk meminta izin ikut belajar makeup pengantin, bersama temannya. Namun, Ibu Siti menolak. Ia ingin Lela tetap fokus menjadi pemandi jenazah. Profesi ini langka, dan hanya diwariskan turun-temurun di keluarga mereka. Lagi pula, terlebih lagi, di desa ini tidak ada pemandi jenazah lain kecuali Ibu Siti. Ya udah, jadi pergi. Kesal, Lela pergi dengan membawa berkat dari acara Ibu Ida. Namun saat membuka kotak makanan itu, ia terkejut, isi makanan sudah membusuk, penuh belatung. Ibu Siti yang menyaksikan itu langsung sadar, malam ini, pasti akan ada warga yang meninggal. Tak lama, suara pengeras suara masjid terdengar mengumumkan, Ibu Ida telah meninggal dunia. Ibu Siti pun bergegas menuju rumah duka. Tapi sebelum pergi, ia berpesan tegas pada Lela untuk tetap tinggal di rumah dan mengunci semua pintu. Hujan deras mengguyur saat Ibu Siti tiba di rumah Ibu Ida. Jenazah sahabatnya itu tampak mengenaskan. Ia segera meminta warga menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah. Sementara itu di rumah, Lela yang hendak tidur mendengar suara mencurigakan di atas atap. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghantam plafon rumah, hingga berlubang dan air hujan masuk ke dalam. Arif pun datang dan segera membantu memperbaiki atap yang bocor. Tak lama, Ibu Siti pulang ke rumah. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Jangan ya. Sini, kita bantu. Yuk. Ibu istirahat. Biar aku yang beresin cucian. Setelah beristirahat sejenak, Ibu Siti berjalan ke halaman rumah, dan mulai membakar baju-bajunya yang terkena darah jenazah Ibu Ida. Lela yang penasaran bertanya, kenapa ibu membakar baju-bajunya, dan mengapa jenazah Ibu Ida sampai berdarah seperti itu. Namun Ibu Siti hanya diam. Sebagai pemandi jenazah,
ia terikat sumpah untuk tidak membuka aib siapapun, bahkan setelah mereka meninggal. Nanti kalau kamu mandiin jenazah, semua harus kamu bakar. Lela menemukan secarik foto di saku baju ibunya. Foto itu robek, hanya sebagian yang tersisa. Alih-alih dibakar, Lela menyimpannya. Entah kenapa, ia merasa foto itu penting. Malam semakin larut. Dari langit yang mendung, tampak sesuatu meluncur cepat menembus atap rumah mereka. Tiba-tiba, bayangan tangan mengerikan muncul dan menyerang Ibu Siti tanpa ampun. Menjelang subuh, Lela terbangun dan menjerit histeris. Ia menemukan ibunya sudah meninggal. Tubuhnya dingin dan penuh luka, seolah diserang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jam 4.40 subuh tadi telah meninggal dunia Ibu Siti Rodiah. Hari beranjak siang, tapi jenazah Ibu Siti belum juga dimandikan. Warga yang datang mencoba menguatkan Lela. Meski belum siap, hanya dialah satu-satunya yang tahu cara memandikan jenazah. Gak boleh dibiarin lama-lama kayak gini loh. Dengan tangan gemetar dan mata sembab, Lela mulai memandikan jenazah ibunya, namun tiba-tiba, ia menemukan kejanggalan, mata sang ibu tidak mau tertutup, walau sudah diusap berkali-kali. Lela pun membisikkan doa di telinga ibunya, memohon agar beliau ikhlas meninggalkan dunia ini. Namun kejutannya belum berhenti. Saat membuka mulut jenazah ibunya, Lela menemukan kawat besi di dalam. Bisa jadi, itulah penyebab meninggalnya sang ibu. Meski syok, Lela memilih bungkam. Ia tahu tugasnya sebagai pemandi jenazah adalah menjaga aib si jenazah. Siang harinya, Putri datang memberi uang duka. Namun saat melewati kamar, ia dan warga lain melihat kasur Ibu Siti dipenuhi noda merah. Warga mulai curiga, kematian Ibu Siti tidak wajar. Dengan panik, Lela segera mencuci spray bekas ibunya. Tapi di sana, ia kembali menemukan kawat besi yang tersembunyi di gulungan spray. Semakin jelas, ibunya tidak meninggal karena sakit biasa. Walaupun sang ibu baru saja meninggal, tetapi Arif sudah terlihat bekerja kembali, dan kali ini, dia membetulkan kembali genteng bocor yang ada di kontrakan Rika. Bahkan, di sana Rika pun tak segan membantu jika Arif membutuhkan pertolongan. Kev, katanya Bu Tuti nanti malam ada tahlilan ya di musola. Saya bawain makanan ya. Makasih, Mbak. Kalau kamu atau Mbak Lela butuh apa-apa, kabarin saya ya. Makasih, Mbak. Saat malam tiba, di masjid, tahlilan digelar untuk mendoakan almarhumah Ibu Ida dan Ibu Siti sekaligus. Mereka meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan, dan keluarga Ibu Ida pun tinggal jauh dari kampung. Saat tahlilan berlangsung, tiba-tiba lampu padam. Suasana berubah mencekam. Zikir warga terdengar lebih cepat, seperti berlomba mengusir sesuatu yang tak kasat mata. Kita pakai lilin dulu buat penerangan. Kita lanjutin tahlilannya sampai selesai ya. Setelah tahlilan, Lela pulang ke rumah. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat sosok ibunya sedang salat di kamar. Saat didekati, sosok itu menghilang. Lela pun terjatuh dan tanpa sengaja menginjak kawat besi
yang membuat kakinya terluka. Tengah malamnya, terlihat ada sesuatu yang datang ke rumah Ibu Ana. Saat itu di dalam rumah, Bimo anaknya Ibu Ana, meminta izin untuk pergi merantau kerja di kota, tetapi Ibu Ana selaku orang tua, tampak khawatir karena nanti akan jauh dari anak semata wayangnya. Tak lama di saat mengobrol itulah Ibu Ana melihat penampakan makhluk gaib di balik pintu rumahnya, yang hal ini seperti pertanda jika kematian akan datang menghampirinya. Lalu, pada saat Bimo mempersiapkan barang-barang, Ibu Ana seketika diserang oleh sosok misterius dan menyebabkan dirinya berakhir pada saat itu juga. Berpulang ke rahmatullah, Ibu Ana Marlina. Setelah kepergian Ibu Ana, Bimo segera datang ke rumah Lela. Ia memohon agar Lela mau memandikan jenazah ibunya. Tapi Lela menolak, bukan karena tidak mau, tapi karena ia sudah terlalu takut. Bahkan untuk menyentuh jenazah ibunya sendiri, Lela nyaris tak sanggup. Ia mengurung diri di kamar. Tapi malam itu, arwah Ibu Ana datang menghampirinya. Bayangan samar itu terus berbisik, memohon agar jasadnya dimandikan dengan layak, dan dengan terpaksa, akhirnya Lela pun mau memandikan jenazah tersebut. Mbak, kenapa? Aku tadi habis dari rumahnya Bimo. Dapat derajat juga. Dengan langkah ragu, ia datang ke rumah Bimo. Dan saat proses pemandian berlangsung, kejadian aneh kembali terjadi. Jenazah Ibu Ana tiba-tiba bergerak. Tangannya menepuk-nepuk perut sendiri, seolah memberi isyarat. Lela yang gemetar mencoba menyusuri tubuh Ibu Ana, dan betul saja di perutnya tertanam kawat besi yang sangat panjang. Kawat itu seperti akar kebencian, yang terus menjalar, dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tolong saya. La ilaha illallah. 2 hari kemudian, Lela kembali ke rumah Bimo untuk membantu membereskan barang-barang, karena Bimo akan pindah ke kota. Di perjalanan, ia melihat Arif, adiknya, lagi-lagi berada di kontrakan Rika. Ada sesuatu yang tidak biasa. Terlalu sering Arif ke sana, dan Lela mulai curiga. Setibanya di rumah Bimo, mereka berbincang. Bimo bercerita tentang keanehan sebelum ibunya meninggal. Ibu Ana sempat menyebut nama Ibu Nur berulang kali. Lalu Bimo menunjukkan sebuah album foto lama. Di tengah foto itu, terlihat sosok wanita yang dikenali sebagai Ibu Nur. Menurut cerita, Ibu Nur dulunya adalah sahabat dekat Ibu Siti, Ibu Ida, Ibu Ana, dan yang lainnya. Tapi hubungan itu hancur karena Ibu Nur dituduh merebut suami sahabatnya. Bahkan, Ibu Nur disebut sebagai penyebab hancurnya rumah tangga keluarga Lela dan Bimo. Lela mulai menghubungkan semua potongan puzzle. Mungkinkah semua kejadian ini adalah pembalasan? Mungkinkah santet kawat besi yang menewaskan ibu-ibu itu berasal dari Ibu Nur? Lela merasa harus mencari kebenarannya. Ia ingin memastikan apakah benar semua korban mengalami hal yang sama. Maka malam itu, diam-diam, Lela pergi ke pemakaman dan membongkar makam Ibu Ida. Benar saja, di tubuh jenazah Ibu Ida, ia kembali menemukan kawat besi yang terbenam dalam jasad. Namun, saat sedang termenung, muncul gerombolan Pocica yang mengepungnya, seolah menyuruhnya pergi dari tempat itu.
Pagi harinya, speaker masjid mengumumkan bahwa makam Ibu Ida telah dibongkar oleh orang tak dikenal. Warga diminta mengaku jika merasa melakukannya. Saat Arif pulang ke rumah, ia melihat lantai penuh dengan jejak tanah dan menemukan cangkul di bawah ranjang. Ia sadar, Lela lah yang membongkar makam itu. Lela akhirnya mengaku, ia hanya ingin mencari bukti. Dan bukti itu nyata, semua korban meninggal karena santet. Pelakunya, ia yakin sekali, adalah Ibu Nur. Tanpa disadari, Putri mendengar pembicaraan mereka dari luar. Dan dengan kekuatan bibir emak-emak, seperti api yang menyambar daun kering, gosip itu langsung menyebar ke seluruh penjuru desa. Saya dengar sendiri dari Lela. Nggak banyak berdoa. Nanti kalau itu mati semua satu-satu mau. Di kampung kita ada gosip. Gosip apa? Santet. Jangan korban selanjutnya kita, Bu. Enggak, kamu aja duluan. Dia itu pernah tinggal di kampung kita. Katanya dia itu pelakor. Begituan terjadi fitnah. Di kampung kita jadi nggak aman, Pak, sekarang. Ibu-ibu kampung akhirnya tahu, Ibu Nur diduga pelaku santet yang membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Namun Lela dimarahi polisi. Ia dituduh menyebarkan kabar bohong dan menciptakan kegaduhan. Tapi dari Pak Polisi lah, Lela justru mendapat informasi mengejutkan. Ternyata, Ibu Nur sudah lama meninggal karena bundir. Tapi sebelum itu, ia meninggalkan seorang anak perempuan. Usianya, kira-kira seumuran dengan Lela. Lain kali kalau ada apa-apa, bilang ke saya. Malamnya, Lela kembali memandangi foto lama. Dan saat mencocokkannya, ia sadar bagian foto yang robek itu adalah wajah Ibu Nur. Mereka memang sengaja menyingkirkan sosok itu dari lingkar pertemanan. Saat Lela tertidur, sosok hitam datang menyerang. Ia diseret ke alam lain dan meninggal dalam mimpi. Jenazah Lela pun dikafani. Dalam keranda, matanya tiba-tiba terbuka dan ia menjerit sekencang-kencangnya. Tapi semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, teringat perkataan polisi, Lela mulai menebak-nebak siapa anak dari Ibu Nur. Dan hanya satu nama yang muncul di benaknya, yaitu Rika. Ibu kamu semuanya meninggal nggak wajar lah. Darahnya Ibu Ida kenapa, Bu? Anak saya sendiri, sebelum meninggal, ibu manggil nama Bu Nur. Dia janda anak satu, anaknya perempuan. Mungkin sekarang seumuran kamu. Bu Nur itu sudah meninggal. Bener dia pernah tinggal di desa. Lela diam-diam masuk ke kontrakan Rika menggunakan kunci cadangan yang ia ambil dari saku celana Arif. Di dalam kontrakan itu, ia menemukan sebuah keramik lantai yang terpasang tidak rapi. Saat dibongkar, Lela menemukan banyak foto ibu-ibu korban santet dengan kawat besi. Teror pun berlanjut. Kali ini, giliran Bu Tuti yang menjadi korban. Ia menginjak kawat di lantai, lalu terpeleset di kamar mandi dan meninggal dunia. Lela kembali diminta untuk memandikan jenazah. Tapi saat proses berlangsung, tubuh Ibu Tuti tiba-tiba bangkit. Kawat besi menjalar di bawah kulitnya, seperti hidup. Polisi datang dan memaksa mengecek jenazah Bu Tuti. Lela akhirnya mengaku, semua korban dilenyapkan oleh santet. Dan pelakunya adalah Rika, anak dari Ibu Nur. Saat berita itu tersebar, warga mulai kesurupan massal. Suasana desa berubah jadi kekacauan. Tenang. Kamu kan pelakunya, Rika. Apa salah ibu saya? Jangan saling tuduh. Jenazahnya akan segera saya bawa untuk diotopsi terlebih dahulu.
Rika yang ketakutan mencoba kabur, tapi emak-emak kampung lebih kuat dari siapapun. Mereka menghadangnya di tengah jalan dan menangkapnya hidup-hidup. Rika hanya bisa menangis, tapi dari tatapannya, tersimpan dendam bertahun-tahun. Ia lalu mengungkapkan semuanya, bahwa semua santet itu adalah balasan atas apa yang mereka lakukan pada ibunya. Dulu, Ibu Nur dipermalukan. Wajahnya ditempelkan di pagar kawat rumah, digebuki massa, dan akhirnya bundir. Rika kecil melihat semua itu, dan menyimpan dendam yang membusuk. Namun apapun yang ia katakan, amarah warga tidak bisa dibendung. Mereka tetap menghajarnya, tapi di sisi lain, di antara para arwah korban yang menampakkan diri, tampak puas melihat Rika menderita. Hanya satu yang bersedih, arwah Ibu Siti. Ia mendatangi Lela dan berkata, "Cukup, hentikan semua ini nak." Lela tersadar, ia masuk ke kerumunan untuk menghentikan kekacauan. Arif ikut mencoba menenangkan keadaan. Tapi nasib berkata lain, kelapa Arif dipukul centong panas hingga meninggal seketika. Beberapa tahun pun berlalu, Lela kini menjadi pemandi jenazah profesional. Ia melanjutkan tugas ibunya, dengan kesabaran dan hati yang telah ditempa oleh banyak luka. Suatu hari, saat memandikan jenazah lain, Lela melihat sesuatu mengganjal di wajah jenazah. Sebuah susuk, tapi Lela hanya diam. Ia menutupnya dengan kain kafan, dan menyimpan rahasia itu dalam hatinya. Film pun berakhir.